ayat referensi di dalam Alkitab terkait dengan pekerjaan. Tetapi saya hanya mengambil beberapa ayat yang saya merasa baik untuk dikomunikasikan dalam waktu yang singkat ke depan ini, yaitu di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Lalu kemudian di pasal 2, jadi pasal 1 termasuk menciptakan manusia. Di pasal 2 ayat yang ke-15, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, reformasi pekerjaan baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ada beberapa catatan saya dalam waktu yang singkat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagi kita sebagai orang Kristen, bagi kita sebagai orang percaya, bekerja itu adalah bagian dari hidup kita. Saya membaca tulisan, dan waktu saya duduk tadi saya berusaha untuk mengingat namanya. Saya memang takut menyebutkan, tapi God Black, jadi blacknya itu saya ingat. Dia bilang di dalam tahun 1985 dia mengusulkan dalam bukunya itu penghapusan bekerja. Jadi tidak menghapus bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut saya menghapus bekerja artinya manusia tidak lagi bekerja, itu melawan hukum Tuhan. Seperti tadi, kalau hal yang pertama yang mau saya sharingkan kepada kita, yang penting untuk kita ketahui sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan, ialah bahwa Allah bekerja. Allah bekerja. Pasal 1 kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah bekerja hingga saat ini bagi kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau menekankan kepada kita bahwa apa yang perlu kita reformasi dalam kehidupan kita, barangkali ini yang pertama, yaitu kita mesti sadar bahwa bekerja itu diteladankan oleh Tuhan. Bekerja itu diteladankan oleh Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi, itu kata kerja. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan sampai pada hari ini Allah terus bekerja. Sampai hari ini Allah terus bekerja, dan Allah tidak pernah berhenti bekerja. Kalau Allah berhenti bekerja, siapa yang memelihara kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang menolong kita? Allah terus bekerja, saudara-saudara. Karena itu, ini penting bagi kita. Yang harus diketahui bagi saya sebagai anak Tuhan, bagi saya sebagai orang Kristen, Allah bekerja hingga saat ini untuk saya. Allah menjadi teladan dalam hidup. Allah menjadi teladan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Allah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, maka kita harus bekerja. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-15 yang saya bacakan tadi, Tuhan ketika menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, imago Dei. Lalu Tuhan
mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden, lalu kemudian memberi perintah supaya mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, dalam teologi misi, ada dua mandat ilahi yang harus diemban oleh setiap kita orang percaya. Mandat yang pertama adalah mandat ilahi pembangunan. Apa itu mandat ilahi pembangunan? Mandat ilahi pembangunan adalah mandat yang diberikan kepada gereja agar turut serta dalam membenahi lingkungan di mana gereja itu berada. Jika ada indikasi pengerusakan, maka gereja wajib menyuarakan, bahkan bila perlu meminta menghentikan kegiatan yang mengancam kelestarian alam dan juga mengancam manusia. Jadi mandat ilahi pembangunan ini adalah kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, hadir di tengah-tengah bangsa ini, hadir di lingkungan ini, kita bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan Tuhan. Jadi mengusahakan, melestarikan, semua itu kata kerja yang dimandatkan kepada saya dan saudara-saudara. Jadi tidak benar kalau tidak boleh bekerja, tidak benar kalau menghapuskan bekerja. Kita harus bekerja, memelihara, mengusahakan dan melestarikan. Tinggal kita cocokkan dengan konteks pekerjaan kita. Tadi malam dalam PA ada menyinggung tentang profesi, ya, bertumbuh dalam profesi, dalam pekerjaan. Jadi saudara-saudara, apapun profesi kita, di profesi itulah kita mengusahakan, kita melestarikan, kita memelihara dan sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang pekerjaan seseorang adalah pekerjaan di mana yang bisa didefinisikan adalah di mana seseorang dapat mengaktualisasikan kemampuan dan kebolehannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Saya tidak bisa menspesifikasikan secara detail pada kesempatan ini, tapi yang jelas ada sebagai yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pemimpin. Apapun pekerjaan kita, ada yang punya usaha, toko, warung, saudara-saudara. Apapun usaha kita, itu adalah bagian di mana kita mengekspresikan kemampuan kita. Kita sedang melakukan pekerjaan kita, saudara-saudara. Dan ini yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Ini yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, dalam kitab Amsal, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Itu menarik. Mengapa semut yang dijadikan contoh? Berkali-kali penulis Amsal itu menjadikan semut sebagai contoh. Karena semut bekerja keras. Pada musim panas dia menyimpan bekal. Pada musim hujan seperti sekarang ini dia tinggal menikmati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu lagi penegasan bagi kita bahwa bekerja itu harus. Jangan menjadi pemalas. Kalau kita pemalas, kita disuruh belajar kepada semut. Disuruh belajar kepada semut. Lalu ada hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hal yang menarik yang juga perlu saya sampaikan adalah dosa menjadi penyebab kesukaran dalam bekerja. Ini penting. Dosa menjadi penyebab kesukaran dalam bekerja. Bukan berarti dosa yang menyebabkan kita jadi bekerja, bukan. Tapi dosa menjadi penyebab kesukaran dalam bekerja.
Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menangkap maksud saya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, sudah bekerja. Manusia sudah diberikan mandat bekerja. Tuhan juga bekerja. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, baru ada kesukaran. Di mana letak kesukarannya? Tuhan mengutuk tanah, lalu kemudian berkata kepada Adam, engkau akan bersusah payah. Engkau akan bersusah payah. Ini yang saya sebut di sini adalah dosa menjadi penyebab kesukaran dalam bekerja. Lalu kemudian bisa dikembangkan pemikirannya Bapak Ibu dan Saudara. Dosa bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Saya harap Bapak Ibu dan Saudara setuju. Yang bisa menyelesaikan dosa adalah Tuhan. Kalau dosa menjadi penyebab kesukaran dalam bekerja, jangan pelihara dosa dalam hidup kita. Jangan biarkan dosa tumbuh subur di dalam keluarga. Dosa tumbuh subur di dalam pekerjaan. Saudara, jangan biarkan dosa, karena dia akan menimbulkan kesukaran. Akan selalu ada hambatan, akan ada kesukaran, saudara. Kalau dosa itu dibiarkan bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya tekankan sekali lagi bahwa pekerjaan yang kita lakukan harus sebagaimana pembelajaran kita dalam PA, sebagaimana untuk Tuhan. Ini menarik, ya. Jadi setiap yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Nah, kalau ini cara kita, saudara, kita cara membangunnya, maka kita akan terhindar dari yang disebut dengan dosa menyebabkan kesukaran. Dosa menyebabkan kesukaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang mau saya sampaikan juga kepada kita, bahwa tujuan kita bekerja. Apa tujuan kita bekerja? Kita bekerja ada jatah untuk orang lain. Kita bekerja jatah untuk orang lain. Di sini ada paling tidak ada 5 yang saya catat di sini, saudara-saudara, di dalam bukunya Sherman dan William Hendricks. Judul bukunya adalah Pekerjaan Anda Penting Bagi Allah, yang diterbitkan oleh Kalam Hidup 1997. Dia mengatakan bahwa melalui pekerjaan kita melayani orang lain. Jadi melalui pekerjaan kita melayani orang lain. Melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ketiga, melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan keluarga kita. Keempat, melalui pekerjaan kita memperoleh uang untuk dapat memberi kepada orang lain. Melalui pekerjaan kita dapat mengasihi Allah. Bapak Ibu dan Saudara, saya berkali-kali baca ini dan saya renungkan, lalu kemudian saya ingat waktu saya masih mahasiswa, pendeta saya namanya Pak Esron Haryanja. Memang Pak Esron Haryanja ini, kepala saya ini, tidak bisa saya lupakan masa-masa waktu saya bersama dengan beliau. Ya. Saya kira salah satu figur yang penting juga dalam hidup saya adalah beliau, ya, pendeta Esron Haryanja. Masa-masa hidup saya waktu bersama-sama dengan beliau, dia sangat akrab juga, tapi tegas. Suatu waktu saya diajak, kita cuci motor yuk. Ya, saya ikut. Lalu kemudian pada saat cuci motor kami menunggu sambil minum kopi. Cuci motor 10.000. Lalu sudah bayar 10.000, dia kasih lagi 5.000 kepada yang nyuci ini, kan itu ongkos 10.000 kan? Dikasih. Nama saya masih mahasiswa, saya dari daerah tidak biasa seperti itu kan? Lalu kemudian dia kasih lagi 5.000, Pak, untuk apa lagi kan udah bayar kan? Udah jatah dia itu. Udah jatah dia. Memang ada jatah kita masing-masing. Harga motor cuci itu 10.000, tapi dia kasih lagi 5.000, berarti kan 15.000. Jadi itu yang disebut sekarang ini dengan tips, ya. Mungkin tips gitu ya. Entah apalah bahasanya, tapi menurut Pak Esron Haryanja, ada memang milik kita yang memang sudah jatah orang. Bisa saja kalau tidak kasih tips mungkin juga tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa kan? Ya. Tapi ya bagi yang kalau saya membaca ini sekali lagi,
kita bekerja untuk melayani orang lain. Lalu kemudian kita memperoleh uang untuk dapat memberi kepada orang lain. Kita bekerja juga untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah gimana? Saya kira ini kaitan dengan persembahan ya. Ini Bapak Silo ya. Setuju ya Bapak Silo ya? Pakai keuangan yang baru. Iya. Saudara, kita bekerja untuk mengasihi Allah. Jadi pekerjaan kita juga ada memang milik Tuhan di sana. Setuju? Coba yang setuju dikatakan amin. Amin. Wah, aminnya besar Bapak Silo. Ada harapan. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bekerja tujuannya memang selain untuk kita sendiri, untuk orang lain. Dan jelas. Lalu kemudian untuk keluarga, untuk membantu orang lain, dan untuk Tuhan. Tentu persembahan untuk Tuhan. Saya kira Bapak Ibu dan saudara, kenapa saya menyebutkan tadi langsung kepada persembahan? Persembahan tidak bisa kita transfer ke Tuhan. Kalau saja bisa, saya kira kita akan rame-rame minta transfer ke surga, ya kan? Tapi persembahan, cara kita mengasihi Tuhan melalui persembahan adalah memberikan kepada gereja, memberikan kepada gereja lokal di mana kita beribadah, di mana kita bertumbuh bersama. Di situ kita akan memberikan persembahan. Dan gereja yang akan mengelola persembahan tersebut. Di dalam gereja memang sudah ada fungsi dari gereja tersebut. Ada fungsi koinonia, ada fungsi diakonia, ada fungsi marturia. Jadi ada fungsi ibadah. Ya. Saya kira fungsi ibadah salah satu ya sarana-sarana seperti yang tadi. Jadi kalau ibadah tadi itu keren, itu luar biasa itu. Kalau belum milik gereja, kita doakan aja. Saudara-saudara, lalu kemudian juga gedung tempat kita bersekutu. Diakonia berbicara tentang bagaimana kita bisa melayani orang lain. Dan penginjilan. Saya menantang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk tahun 2021. Tadi sudah didoakan Bapak Kevin tadi untuk wilayah Cikauripan, wilayah Cibarusah kita sudah mulai. Wilayah Cibarusah kita sudah mulai. Kita sudah tanam hamba Tuhan di Cibarusah. Kita tunggu berbuah. Sudah bertunas. Kita tunggu berbuah. Kita mau tanam lagi di Cikauripan. Siapa yang mau kita tanam? Doakan Bapak Ibu dan saudara. Doakan. Marturia. Itu bagian dari kalau kita mengasihi Tuhan dengan pekerjaan kita. Saudara diberkati dengan pekerjaan, saudara sehat, sukacita dalam pekerjaan itu, jangan lupa. Jangan lupa mengasihi Tuhan melalui persembahan. Dan persembahan doakan supaya gereja ini dipakai Tuhan untuk mengelola persembahan kita dengan baik. Supaya tepat dan persembahan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kesimpulan, Alkitab menuliskan pandangan yang positif tentang kerja, di mana Allah sendiri digambarkan sebagai sosok yang bekerja sejak dari penciptaan terus berlanjut hingga saat ini. Kerja adalah suatu kewajiban manusia. Itu kewajiban bagi kita. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau bekerja. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja jangan ia. Hafal banget ayat itu kan? Hafal banget. Saya tidak menjelaskan lagi tentang Kolose karena tadi malam sudah tuntas. Karena sebenarnya juga itu adalah bagian yang penting sekali di dalam bekerja. Tapi tadi malam, menurut informasi dari panitia tadi malam, 40-an yang hadir. Luar biasa di itu kehadiran tadi malam. Atau jangan-jangan Mas Angga udah ditermasuk itu Mas Angga belum? Tadi malam ada si Tiga juga itu kan?
tiga juga dengar tadi malam. Ada anaknya Elsa Elsi. Memang Pak Heri sama ibu dia memang belum ikut tadi malam. Tadi udah 5 orang mereka Pak. Bapak itu 5 kan? Oh 2 aja berarti itu bisa jangan-jangan 50 orang anggota tadi malam. Oh iya, Bapak Kevin juga luar biasa. Itu tadi malam itu dari Kauripan atau dari Tangerang Pak? Oh dari Kauripan ya? Ya, luar biasa. Saudara-saudara, ini menarik. Mari kita semangat di dalam bekerja di ladang Tuhan. Meski demikian, Alkitab juga menuliskan tentang aktivitas kegiatan kerja, ada juga yang negatif. Tapi setiap peluang kegiatan yang negatif dihindari karena ada hukuman menanti di depan. Lakukan segala pekerjaan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Karena kita bukan bekerja untuk manusia, tapi kita bekerja untuk kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Semangat bekerja. Ini ada adiknya Yusmona juga baru datang ya, mau cari kerja juga ya. Ya dia datang dari Rio. Dari Rio untuk bekerja. Tuhan memberkati. Ada Wahyu, saya tanya Wahyu juga tadi. Saya dengar informasi Wahyu mau pulang ke Lampung. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak jadi pulang ke Lampung. Saya mau bekerja di sini. Wah. Kita doakan supaya selain dia bekerja, dia juga rajin beribadah. Kita akan berdiri bersama-sama dengan pujian dan mengundang tim musik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani